Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Biasanya nih kalau kita memilih RAM, umumnya tuh kita disuguhkan oleh kapasitas 16GB, 32GB, dan juga 64GB. Tapi di sini gue punya RAM yang nggak biasa karena memiliki kapasitas 48GB, yang mana tuh tiap kepingnya ada sekitar 24GB. Nah, RAM ini adalah RAM Kingston Fury Renegade. Kapasitasnya nggak biasa kan? Karena dulu tuh umumnya kapasitas segini tuh kita raih dengan cara masang RAM yang belang-belang gitu kapasitasnya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih membahas si Fury Renegade ini, mungkin kita coba telaah dulu bagaimana si Kingston bisa meraih kapasitas yang nggak biasa ini. Maka dari itu mungkin gue akan memulai dengan kuliah singkat nih soal RAM. Nah, jumlah kapasitas yang nggak biasa ini tuh diraih dengan cara meningkatkan memory density. Dan memory density ini kalau kita translate tuh artinya kepadatan memori. Yang artinya nih sebenarnya tuh merujuk pada modul chip yang terdapat pada RAM. Nah, kepadatan memori ini tuh dihitung dalam satuan gigabit. Dan jangan sampai ketukar dengan gigabytes ya, karena ini memiliki satuan hitung yang berbeda. Kembali lagi, gigabit itu untuk menghitung kepadatan memori, sedangkan gigabyte itu untuk menghitung jumlah kapasitas RAM. Oke nih, di setiap perkembangan generasi DDR, selain meningkatnya speed, memory density itu juga terus meningkat dari DDR3 ke DDR4, kemudian ke DDR5. Nah, pada DDR5 ini tuh umumnya memiliki density di 16 GB. Namun dengan berkembangnya DDR5 dan masih juga terus berkembang, memory density pada DDR5 saat ini tuh sudah mencapai 24 GB. Yang mana ini artinya para produsen RAM tuh bisa memiliki kapasitas RAM dengan ukuran 24, 48GB dan juga 96GB. Nah, berkembangnya memory density pada RAM itu dihasilkan oleh fabrikasi nanometer pada RAM yang terus meningkat. Ya, tentu karena di sini RAM itu memiliki bahan pembuatan yang sama seperti CPU, yaitu adalah wafer silikon. Maka dari itu jumlah nanometer pada RAM cukup berpengaruh. Nah, kalau pada CPU tuh jumlah nanometer akan mempengaruhi jumlah core pada CPU yang terus meningkat. Kalau pada RAM di sini adalah jumlah kapasitasnya yang akan terus meningkat. Namun berbeda nih dengan CPU, di RAM ini jumlah nanometer tuh tidak secara belak-belakan disuarakan. Oke nih, penggunaan istilah non-binary sepertinya agak kontradiktif ya, karena bukannya data pada sebuah komputer itu disimpan dalam bentuk bilangan biner, yaitu adalah 0 dan 1. Oke, sebenarnya data yang tersimpan pada RAM non-binary itu sejatinya juga masih dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1 kok. Jadi istilah non-binary ini bukan merujuk pada bagaimana cara RAM ini bekerja. Dan juga nggak ada konteks yang ngarah-ngarah ke kampanye begituan nih. Oke, sejujurnya juga gue nggak tahu apa yang dimaksud dengan non-binary ini secara teknis, karena memang gue cari-cari tidak ada penjelasannya, dan kayaknya sih kita memang harus terima begitu aja gitu istilahnya. Tapi di sini gue bisa berteori nih secara pribadi kalau non-binary ini merujuk pada peningkatan jumlah binary digit, yang mana nih selalu dihitung dalam rumus 2 pangkat X. Dan kalau kalian hitung nih secara bertahap, selalu mendapatkan hasil 2 kali lipat kan dari sebelumnya. Dan tentu ini sejalan dengan bagaimana peningkatan kapasitas pada sebuah RAM dan juga storage. Nah, dengan istilah non-binary ini sepertinya sih merujuk bagaimana perkembangan RAM ini tuh melenceng ya dari teori ini. Jadi mereka tuh bisa menghasilkan kapasitas yang memang tidak menggunakan rumus binary digit ini lagi. Jadi ya udah, mereka bisa ngembangin kapasitas yang setengah-setengah tuh seperti 24 dan 48GB. Oke nih, untuk semakin memperjelas hal ini, kalian di sini bisa melihat perbandingan antara RAM DDR5 biasa dan juga RAM DDR5 non-binary. Jika sebuah RAM DDR5 16GB menggunakan 8 modul chip 2GB, maka nih pada RAM DDR5 24GB di sini menggunakan 8 modul chip 3GB. Dan inilah yang dimaksud sebagai teknologi non-binary memory. Karena kalau pada konsep tradisional harusnya kan naik jadi 4GB per modul untuk meraih total 32GB. Tapi dengan konsep baru kapasitas chipnya bisa meningkat hanya setengahnya aja menjadi 3GB per modul. Dan inilah susunan chip yang dipakai pada RAM Kingston Fury Renegade yang gue pegang ini nih. Yang tentu goals dari adanya teknologi ini adalah demi memberi opsi lebih banyak ke konsumen. Misal nih, di sini kalian mau upgrade dari RAM 16GB. Kalau dulu tuh opsinya cuma ada RAM 32GB dan juga 64GB, tapi sekarang dengan teknologi memori non-binary, di sini kalian bisa memiliki opsi seperti RAM 24GB dan juga 48GB hingga 96GB.
Oke, mungkin di sini masih ada pertanyaan yang mengganjal, seperti kenapa sih produsen RAM ribet-ribet, kenapa nggak jual aja gitu keping RAM 32GB dan juga 16GB dalam satu kemasan, yang ujung-ujungnya kan totalnya juga jadi RAM 48GB. Oke nih, gue coba jawab sesimpel dan sesingkat mungkin. Ya gue rasa sih teori tadi ada benernya juga, tapi ya gue rasa itu hanya efektif pada sebuah PC desktop saja yang memang secara hardware bisa dilepas pasang dengan mudah. Dan mungkin juga secara limitasi RAM hampir tidak ada ya, karena kan PC gede gitu kan. Tapi coba kalian bayangkan nih pada sebuah perangkat yang chip RAM-nya itu langsung terpasang pada mainboard, seperti misalnya laptop, kemudian mini PC, dan juga konsol handheld. Yang mana perangkat tersebut aja space-nya sangat kecil dan tentu untuk pemasangan chip RAM sangat restricted sekali karena space yang terbatas tersebut. Tentunya dengan adanya konsep non-binary ini akan sangat membantu nih opsi pemilihan RAM pada perangkat-perangkat tersebut. Dan mungkin juga bisa membantu pada perkembangan VRAM GPU karena kita tahu kan GPU itu juga menggunakan RAM sebagai video buffer yang tentu nanti mungkin di masa depan ketika GPU menggunakan konsep non-binary ini mungkin aja GPU dengan VRAM 12GB tuh bisa lebih terjangkau karena nggak perlu lagi menggunakan modul chip yang terlalu banyak. Nah, lalu bagaimana nih dengan produk RAM-nya itu sendiri? Apakah ada hal yang istimewa atau secara fisik ada perbedaan nih dengan RAM DDR5 biasa? Oke nih, kalau secara fisik sih bentuknya tetap sama seperti RAM DDR5 pada umumnya, serta juga bekerja pada slot DDR5 yang sama kok. Jadi nggak perlu tuh motherboard khusus untuk menggunakan RAM ini. Walau di sini perlu dicatat ada beberapa produk motherboard yang diperlukan update BIOS terlebih dahulu supaya RAM-nya bisa terbaca. Lebih detailnya sih kalian bisa cek nih memori QVL pada sebuah motherboard yang kalian pakai. Di situ biasanya tuh tertera nih diperlukan BIOS versi berapa supaya bisa terbaca RAM non-binary seperti ini. Nah, Kingston Fury Renegade sendiri secara produk diposisikan sebagai high performance RAM keluaran Kingston. Jadi secara segmentasi jelas ini di atas RAM Kingston Fury Beast yang sebelumnya sempat gua bahas. Jadi tentu nih speed yang ditawarkan juga lebih tinggi, yang mana pada produk yang gue pegang ini memiliki speed 7200 MHz CL38. Kemudian RAM ini juga punya heatsink yang cukup besar dan tebal, sebab maklum sih speed segitu tentu perlu mitigasi panas yang cukup proper. Dan mungkin pengguna air cooler perlu diperhatikan juga nih RAM clearance-nya. Nah, karena punya speed yang cukup tinggi, tentu RAM ini eksklusif hanya dijual menggunakan profil Intel XMP saja, yang lebih jelasnya sih terdiri dari 3 buah profil. Dan sekali lagi RAM ini tidak tersedia nih varian profil AMD Expo. Jadi ya bisa dikatakan RAM ini punya compatibility yang lebih baik pada platform Intel. Dan kenyataannya sih saat ini memang hanya platform Intel saja yang paling proper untuk menjalankan speed RAM setinggi ini. Dengan catatan, CPU Intel dan motherboard yang digunakan juga cukup proper. Anyway, gue coba RAM ini pada kedua platform baik Intel maupun AMD, keduanya ya bisa berjalan dengan baik kok. Tapi pada platform AMD, gue nggak enable XMP-nya. Terakhir nih, sebelum masuk ke pembahasan performa, RAM ini punya RGB-RGB-an dan ciri khas dari RAM Kingston, kalian bisa atur RGB-nya pakai software motherboard atau secara independen bisa menggunakan software Fury Control yang menawarkan lebih banyak lagi mode RGB-nya. Sekarang masuk nih ke pembahasan performa. Bagaimana jika dibandingkan dengan RAM DDR5 pada umumnya? Apakah non-binary memory seperti ini ada faktor-faktor lain yang tidak terlihat yang mampu nih memberikan perbedaan performa? Untuk itu, gue juga akan bandingkan nih dengan RAM Kingston Fury Beast DDR5 berkapasitas 2x16GB. Lalu supaya memiliki compatibility terbaik, maka gue hanya akan tes RAM ini pada CPU Intel saja. Yang selengkapnya sih berikut spek sistem yang gue pakai pada pengujian. Pada tes AIDA 64 memory copy bisa dilihat nih bandwidth yang dihasilkan RAM non-binary ini cukup tinggi, apalagi jika dikombinasi dengan speed setinggi 7200 MHz yang mungkin sedikit lagi bisa nyentuh 100.000 MB per second nih. Lalu untuk AIDA 64 memory latency sayangnya RAM biasa tuh lebih unggul sih dibandingkan RAM non-binary seperti ini. Kemudian lanjut ke pengujian Cinebench. Sepertinya sih perbedaan penggunaan RAM tidak terlalu memberikan efek yang signifikan pada pengujian ini. Lalu masuk ke tes AI Image Generator menggunakan Stable Diffusion yang di sini sih gue pakai versi Easy Diffusion. Jadi kalau nggak ada GPU Nvidia tuh dia bakal force pakai CPU. Nah, tidak cuma soal VRAM GPU, sepertinya tes AI ini juga sangat senang dengan kapasitas RAM yang besar. Belum lagi jika RAM tersebut punya speed yang kencang, tentu nih bikin waktu pengolahannya lebih cepat lagi.
Dan terakhir di sini masuk ke tes video games yang gue tes pada games Counter-Strike 2. Nah, pada game sayangnya sih penggunaan RAM non-binary malah membuat FPS-nya tidak lebih tinggi nih dari RAM biasa. Jadi sepertinya sih teknologi ini masih terlalu cepat untuk berdampak pada segmen gaming. Jadi sih sepertinya RAM kayak gini tuh akan benefit ya bagi kalian tuh PC user yang produktif dan mungkin juga suka menggunakan software yang seneng makan kapasitas RAM seperti contohnya tadi generate gambar pakai AI. Bicara soal harga, jika dibandingkan nih dengan RAM DDR5 64GB tentu sangat relatif nih. Kalau kita omongin RAM DDR5 64GB secara general, mungkin Kingston Fury Renegade ini agak sedikit di atas. Tapi kalau kita lihat Fury Renegade ini kan diposisikan pada segmen kelas RAM flagship ya bisa dibilang. Tentu kalau kita bandingkan dengan segmen yang sama ya Kingston Fury Renegade ini bisa lebih kompetitif dan mungkin lebih di bawah gitu harganya. Dan juga kita nggak banyak menemukan RAM kapasitas segede ini tuh punya speed 7200 MHz. Jadi gue rasa sih ini bisa menjadi nilai plus pada Kingston Fury Renegade ini. Ya gue rasa sih untuk saat ini RAM non-binary itu lebih difokuskan untuk memberi opsi tambahan. Karena dulunya tuh mungkin kita hanya bisa menemukan RAM berkapasitas 16GB, 32GB, dan 64GB. Tapi sekarang dengan adanya teknologi seperti ini kita bisa menemukan nantinya RAM tuh berkapasitas 24, 48, dan juga 96GB. Ya kalau bicara soal harga sih tentu juga dipengaruhi nih oleh faktor-faktor lain seperti varian dan juga spek-spek lainnya dari RAM tersebut. Untuk sekarang sih mungkin kita belum terlalu merasakan impact-nya ya karena kan baru datang dan belum terlalu banyak juga nih beredar RAM seperti ini. Dan gue sangat yakin kedepannya ini akan sangat membantu jika teknologi ini mulai merambah ke sistem seperti laptop, mini PC, dan juga konsol handheld atau mungkin juga GPU nih. Gue rasa itu akan sangat berimpact sekali sih teknologinya pada hardware-hardware tersebut. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.